Salam, selamat pagi anak-anak. Apakah semua sehat dan baik-baik saja? Baik-baik saja, Pak. Oke, puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa dan masuk dalam pelajaran kita, ayo kita ambil dulu sampah di dalam laci atau samping kiri kanan dan buang ke tempat sampah ya. Nah, kalau kita bersih pasti belajarnya juga nyaman. Kebersihan harus menjadi watak karakter kita. Nah, lihat di bacaan di samping kanan anak-anak ada di sini tulisan bahwa kebersihan bagian daripada iman. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita mau menyanyi Yesus cinta segala bangsa. 3, 2, 1. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi ulangi. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kulit hitam cinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Baik, saya persilakan Satria untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar, tuntun kami sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru pada pelajaran pada hari ini kami bisa mengerti, pahami, dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua dan Bapak Guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Satria. Nah, siapa teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Kristo. Sakit, Pak. Sakit, Oh, Pak. sakit ya. Ada suratnya ya? Iya, ada. Oke, ada ya. Kemudian siapa lagi? Ramawan, Pak. Oh ya, Ramawan. Kenapa tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada keterangan, Pak. Oke. Oh ya. Di sini Bapak cek ya. Ya. Kita akan mulai materi kita. Ya, anak-anak ada yang ingat materi kita pada pertemuan minggu yang lalu? Bab 5, multikulturalisme. Oh iya, multikulturalisme ya. Nah, pelajaran ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai multikulturalisme. Jika pelajaran sebelumnya membahas mengenai pemahaman konsep multikulturalisme, maka pembahasan hari ini berkaitan dengan gereja dan multikulturalisme. Remaja sebagai warga gereja perlu mendalami bagaimana gereja menanggapi kenyataan multikulturalisme. Pemahaman mengenai multikulturalisme telah dipelajari dalam pembahasan pada bab sebelumnya. Pada pembahasan ini, peserta didik dibimbing untuk mengkaji mengenai sikap gereja terhadap multikulturalisme di Indonesia. Nah, sebelum membahas mengenai sikap gereja terhadap multikulturalisme di Indonesia, anak-anakku dibimbing untuk belajar mengenai multikulturalisme secara global. Bagaimana sikap gereja pada umumnya, kemudian kaitannya dengan yang sekarang membahas mengenai sikap gereja-gereja Kristen di Indonesia. Peserta didik diharapkan memperoleh pencerahan mengenai sikap gereja terhadap multikulturalisme, terutama bagaimana gereja membangun jemaat multikultur. Nah, anak-anak, materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu gereja dan multikulturalisme. Masuk pada bab 6 ya. Jadi bab 6 gereja dan multikulturalisme. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur. 2, mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai dan menerima multikultur. Menganalisis nilai-nilai multikultur. 4, membuat proyek yang berkaitan dengan kehidupan multikultur. Indikator pencapaian kompetensi kita yaitu menemukan multikulturalisme dalam Alkitab. 3.2, menemukan fakta gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Menemukan multikultural dari sikap Tuhan Yesus. Yang ke-4.2, menyusun pola permohonan agar tiap remaja terpanggil untuk memperhatikan solidaritas dan kebersamaan
dengan sesama remaja beriman lain. Nah, tujuan pemberian kita setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menemukan multikulturalisme dalam Alkitab. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu menemukan fakta gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Yang ketiga, menemukan multikultural dari sikap Tuhan Yesus. Nah, KKM kita pada kelas 12 ini yaitu 70. Jadi nilai terendahnya 70. Di bawah 70 artinya tidak lulus. Penilaian sikap, kemudian penilaian kompetensi pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Kalau penilaian sikap itu sikap toleransi dalam multikulturalisme, kalau pengetahuan tes tulisan, kalau penilaian keterampilan menyusun 2 permohonan agar tiap remaja terpanggil untuk mempraktekkan solidaritas dan kebersamaan dengan sesama remaja beriman. Kemudian penilaian diskusi. Nah, oke, materi kita pada hari ini yaitu gereja dan multikulturalisme. Ya anak-anak, sekarang perhatikanlah gambar di samping saya ini. Lihatlah dan amatilah gambar di samping saya ini. Gambar ini bercerita mengenai apa? Ya, Clara, apa Clara? Banyak orang berkumpul berbeda budaya, banyak orang berkumpul berbeda agama. Ya, dan oke. suku. Sri, apa jawabannya? Banyak orang berkumpul dengan berbeda warna kulit. Oke. Jadi mereka semua bersama-sama berkumpul berbeda budaya, ras, suku, agama, warna kulit. Baik. Bahan Alkitab di Efesus 2 ayat 11 sampai 21 dan Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Nah, saya persilakan satu orang siswa. Saya persilakan Anto untuk membaca di Efesus 2 ayat 11 sampai 21. Efesus 2 ayat 11, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kemudian Galatia 3 ayat 26 sampai 28, salah seorang siswa Alni yang baca. Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, amin. Nah, umumnya gereja-gereja di Indonesia adalah gereja multikultur, yaitu gereja yang dibangun di tengah jemaat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat, istiadat, kebiasaan maupun geografis yang berbeda. Gereja di Indonesia adalah gereja yang terbuka terhadap keberagaman di kalangan umat Kristen. Nampaknya multikultur bukanlah masalah yang harus dipertentangkan, kecuali dalam hubungan antar umat beragama. Sebagian umat Kristen masih dipengaruhi oleh fanatisme sempit dan prasangka. Hal itu dipengaruhi antara lain oleh pengalaman konflik, kekerasan, dan sebagainya. Dalam hubungan internal umat Kristen, perbedaan budaya, adat istiadat, dan geografi bukan hanya diterima namun juga diakomodir. Hampir semua gereja mengadaptasi budaya dalam liturgi dan perayaan-perayaan gerejawi. Bagian B, multikulturalisme di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Multikultur di zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mencatat sejarah perjalanan umat Israel sebagai umat pilihan yang dalam kehidupan mereka bergaul dan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki budaya dan agama berbeda. Hal itu nampak dalam hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Namun ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling,
Mereka tidak selektif. Akibatnya, budaya-budaya bangsa sekitarnya yang negatif membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Yang kedua, multikultur di zaman Perjanjian Baru. Begitu pula di zaman Perjanjian Baru, melalui pengalaman dijajah oleh bangsa lain, Israel pun harus bergaul dan hidup bersama bangsa-bangsa lain, misalnya bangsa Persia, Yunani, dan Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus, Dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku maupun ras. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong dalam Matius 15 ayat 21-8, dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan, Yesus menjawab akan kebutuhan mereka dan menolong mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Dalam kitab Para Rasul 2 ayat 41-47, orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda mendengarkan khotbah Petrus. Pada waktu itu kira-kira 3.000 orang bertobat serta menjadi model gereja pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan bangsa dan budaya menyebabkan perselisihan, yaitu antara jemaat yang berbudaya Yunani dan Yahudi. Perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani menimbulkan banyak persoalan dalam beberapa jemaat, seperti di Roma, di Korintus, yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan mengenai kebiasaan-kebiasaan jemaat. Namun, Paulus menegaskan bahwa sekarang tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi, tidak ada orang bersunat maupun tidak bersunat, tidak ada budak atau orang merdeka. Semua orang sama di hadapan Allah, semua menjadi satu jemaat di mana kepalanya adalah Yesus Kristus. Pemaparan tersebut telah memberikan gambaran bahwa multikultur bukan merupakan kenyataan abad kini atau baru pada zaman kini. Multikultur adalah kenyataan yang sudah ada sejak dulu. Allah menciptakan manusia dalam keberagaman dan menganugerahkan hikmat dan kemampuan untuk saling beradaptasi membangun kehidupan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan diskusi. Ketua kelas ambil lembar kerja peserta didik. Ya, ini lembar kerja peserta didik. Silakan diambil ketua kelasnya. Nah, oke, semua sudah dapat, sudah dibagikan. Nah, di LKPD itu tuliskan nama kelompoknya, kemudian isi pada bagian di titik ya. Kita akan diskusi. Nah, soalnya yaitu ada pada LKPD. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa bagian Alkitab yang telah dipilih untuk kamu baca dan dalami. Kemudian tulis pendapat kelompok kamu berkaitan dengan bagian Alkitab itu. Kemudian kumpulkan untuk dinilai oleh guru. Yaitu Efesus 2 ayat 11-21. Kemudian Galatia 3 ayat 26-28. Kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Ya, baik kan anak, sekarang kamu kerjakan ya. Oke, kita akan mulai diskusi kita. Jawabannya setiap kelompok. Efesus 2 ayat 11-21. Saya kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 silakan baca jawabannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Satria. Dari kelompok 1, saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Melalui surat Efesus, nampak jelas Paulus menekankan pentingnya persatuan di dalam tubuh gereja. Karena jika gereja terpecah karena perbedaan yang ada, maka hal itu sama sekali tidak berguna. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya yang di dalamnya tidak ada lagi perbedaan. Meskipun adanya perbedaan merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Ya, bagus sekali kelompok 1 Satria. Nah, kemudian saya minta tanggapannya di kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Clara, perwakilan dari kelompok 3.
Menurut kelompok kami, gereja adalah tubuh Kristus. Semua anggota gereja, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dipersatukan oleh kasih Kristus dengan darahnya yang kudus. Gereja dipanggil menjadi alat Tuhan yang menyaksikan kasih Kristus di tengah dunia. Paulus menyadari jika berbagai perbedaan atau keberagaman dijadikan alasan untuk tidak saling bekerja sama, maka pekerjaan pelayanan tidak akan dapat dilaksanakan. Demikian pula persekutuan akan hancur sehingga gereja seharusnya menghargai perbedaan. Ya, oke, bagus, jawaban yang bagus. Nah, kita beralih ke ayat berikutnya, itu Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Saya persilakan di kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 perwakilannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, Paulus menolak paham yang menekankan hukum Taurat. Para penentang Paulus menekankan agar orang-orang non-Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias harus terlebih dahulu menjadi orang Yahudi dan menaati hukum-hukum yang dipaparkan dalam kitab suci. Adapun Paulus mempertahankan bahwa cerita kitab Kejadian mengenai Abraham menunjukkan bahwa yang dituntut dari keturunan Abraham terutama adalah iman. Bagi orang-orang non-Yahudi yang bertobat, iman itulah yang mempersatukan mereka dalam Kristus. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian tanggapannya kelompok 4. Ya, perwakilan dari kelompok 4, silakan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yendi. Menurut kelompok kami, surat Galatia ditulis oleh Paulus dengan alasan tertentu. Paulus diberitahu bahwa jemaat di Galatia dikacaukan oleh pengajaran yang sesat. Surat Paulus ini juga ditulis di tengah-tengah hangatnya pergumulan yang di komunitas Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi ingin mengyahudikan segala jemaat dan mereka memasuki juga jemaat yang didirikan oleh Paulus. Hal ini pun mendapat perlawanan dari Paulus karena ia adalah orang yang menghargai berbagai perbedaan latar belakang. Baginya, keberagaman bukanlah halangan untuk membangun kebersamaan. Ya, terima kasih Yendi. Kemudian kita beralih ke ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kelompok 2, ya. Saya persilakan kelompok 2 untuk membacakan. Terima kasih. Saya Sri dari perwakilan kelompok 2. Menurut kelompok kami, setelah Yesus wafat, pengajaran kabar gembira dari Yesus Kristus berada di pundak para muridnya. Jika para murid hanya menyebarkan Injil di provinsi Yudea dan atau Samaria, maka agama Kristen tidak akan sebesar sekarang. Namun, pada hari ke-50 setelah Yesus bangkit, Roh Kudus turun ke dalam para murid, seketika mereka mampu berbicara bahasa-bahasa asing seperti Mesopotamia, Mesir, Libya, Asia Kecil, Yunani, Romawi, bahkan Arab. Pesan ini menandakan bahwa Tuhan ingin menyebarkan kabar gembira atau Injil dalam semua bahasa, dalam semua budaya, bukan saja untuk orang-orang Israel. Baik, jawaban yang bagus. Nah, saya minta tanggapannya di kelompok 3. Ketuanya adalah Clara. Terima kasih, saya Clara dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, kerajaan Romawi yang merasa pesatnya peningkatan jumlah umat Kristen sebagai ancaman karena menolak menyembah dewa-dewi Romawi yang berarti juga menentang kaisar. Di tengah ancaman pembunuhan dan pengucilan, pengajaran tentang kabar gembira harus terus dilakukan dan dengan pertolongan Roh Kudus, para rasul menyampaikan Injil lewat bahasa dan kebudayaannya setempat yang beragam. Pada titik inilah terjadi inkulturasi yang sangat menekankan pada multikulturalisme. Inkulturasi adalah istilah yang merujuk pada adaptasi ajaran-ajaran gereja terhadap kebudayaan-kebudayaan setempat, agar ajaran-ajaran gereja dapat lebih mudah diterima. Inkulturasi berbeda dengan sinkretisme dan akulturasi,
Karena sinkretisme itu mencampur adukkan budaya sehingga tidak jelas budaya mana yang diutamakan. Dan akulturasi adalah pembentukan budaya baru dari percampuran dua budaya atau lebih. Sedangkan inkulturasi tumbuh tetaplah ajaran-ajaran gereja tetapi menggunakan baju yang berbeda-beda. Tujuannya untuk menyampaikan kabar gembira dari Yesus Kristus dengan cara mudah dimengerti. Baik, semua jawaban tiap kelompok ya 1, 2, 3, 4 semua benar, bagus sekali. Dan jawaban ini saya bisa simpulkan kesimpulan saya bahwa yang pertama, melalui surat Efesus nampak jelas Paulus menekankan pentingnya persatuan di dalam tubuh gereja. Yang kedua, sikap Paulus menyeratkan bahwa Allah tidak menolak keberagaman dan bahwa anak-anak Abraham, yang artinya orang beriman, bukan hanya mereka yang lahir dari keturunan Abraham secara biologis, namun semua orang beriman. Artinya semua orang beriman dari berbagai latar belakang dan multikultur berbeda adalah keturunan Abraham. Paulus melihat dan menggambarkan keragaman sebagai dasar untuk membentuk suatu kesatuan. Keragaman dalam jemaat bukan untuk membuat anggota jemaat membandingkan diri satu dengan yang lain, bukan juga untuk menciptakan persaingan dan perpecahan, melainkan membentuk kesatuan yang dianalogikan sebagai satu tubuh Kristus. Tugas gereja yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani akan semakin bertumbuh dan berkembang jika seluruh umat Kristen tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada, namun memaknai perbedaan itu sebagai kekuatan yang sangat berguna bagi orang lain. Nah, sekarang kita menuju ke berikutnya bagian C, yaitu gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Demikian pula gereja-gereja Indonesia umumnya dibangun berdasarkan latar belakang suku, budaya, dan geografi yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti berikut. Yang pertama, kita menemukan mengapa gereja multikultur, yaitu 1. Gereja-gereja di Indonesia memiliki anggota yang terbuka dari segi suku, budaya, bahasa, daerah, asal maupun kebangsaan. Yang kedua, gereja-gereja di Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam liturgi ibadah, mulai dari lagu, musik, ataupun berbagai kebiasaan dalam prinsip hidup lokal dapat diadaptasi dalam rangka memperkaya pemahaman iman Kristen. 3. Berbagai pelayanan gereja ditujukan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah asal, budaya, adat istiadat, kelas sosial, dan agama. Tingkat kesadaran gereja dalam partisipasi di tengah masyarakat cukup signifikan. 4. Banyak gereja yang kini melakukan studi-studi kebudayaan untuk menggali kembali unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakatnya di NTT. Yang kelima, gereja-gereja di Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lain, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Kemudian, kita belajar multikulturasi dari Yesus. Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan antar manusia yang dapat bergaul dan bekerjasama dalam kasih. Mengenai sikap Yesus, kita dapat mencatat beberapa pokok pikiran dari Hope S. Anton dalam kaitannya dengan multikulturalisme antara lain. Yang pertama, kesetiaan Yesus ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktik agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Konsekuensi dari sikap itu adalah ia mengasihi manusia tanpa kecuali. Yang kedua, yaitu sikap dan karakter Yesus dalam hal multikulturalisme, yaitu kasih dan solidaritas Yesus ditujukan bagi semua orang tanpa kecuali. Orang dari berbagai suku, tradisi, budaya, bahkan yang tidak mengenal Allah, yang disembahnya pun ditolong olehnya. Itulah wujud kesetiaan Yesus pada Allah. Nah, 3. Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah, sebuah komunitas yang melampaui berbagai perbedaan latar belakang. Yesus. 4. Kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, rasial, suku, kelas sosial maupun keagamaan merupakan kenyataan sosial. 5. Melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain, baik itu sesama orang Kristen maupun orang lain yang berbeda suku,
bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, status sosial maupun agama. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan berbagai hal sendirian dalam segala aspek kehidupan kita, membutuhkan orang lain untuk saling mengisi dan saling membantu. Oke, nah sekarang kita masuk ke penilaian pengetahuan tes tertulis. Jadi ini adalah LKPD penilaian pengetahuan. Silakan ketua kelas untuk membaginya. Jadi tes pengetahuan itu ada 5 nomor. Kalian kerjakan yang ada isiannya di situ, di titiknya. Tapi jadi pertanyaannya yaitu, temukanlah multikultur di zaman Perjanjian Lama. Yang kedua, temukanlah multikultur di zaman Perjanjian Baru. Yang ketiga, bagaimana pandangan multikulturalisme yang berkembang di Indonesia. Keempat, temukanlah fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme. Yang kelima, temukanlah multikulturalisme dalam sikap Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama dijawab oleh Satria. Silakan. Oke. Temukanlah multikultur di zaman Perjanjian Lama. Jawab. Perjanjian Lama mencatat perbedaan budaya yang dipengaruhi agama karena ada hubungan yang erat antara agama dan budaya. Relasi itu tampak dalam hubungan antar bangsa Israel dengan bangsa-bangsa Kanaan di sekitar yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Akan tetapi, ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling, mereka tidak selektif akibat budaya-budaya bangsa sekitar yang negatif, membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Alkitab mencatat sepanjang sejarah hakim-hakim sampai dengan bangsa Israel menuju ke pembuangan. Bangsa Israel terjerat dengan penyembahan berhala yang dipengaruhi oleh budaya kafir bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Oke, jawaban yang bagus sekali, Satria. Sekarang pertanyaan yang kedua itu, temukanlah multikultur di zaman Perjanjian Baru. Saya persilakan Sri untuk menjawabnya. Temukanlah multikultur di zaman Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, jemaat multikultural secara eksplisit dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 sebagai orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai budaya yang mendengarkan khotbah Petrus. Pada waktu itu ada 3.000 orang bertobat dan mereka menjadi model gereja pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi masalah antara jemaat yang berbudaya Yunani dan Yahudi. Perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani menimbulkan banyak persoalan dalam beberapa jemaat, seperti di Roma dan di Korintus. Perpecahan dan perselisihan tersebut timbul hanya karena kebiasaan-kebiasaan jemaat dalam 1 Korintus 11. Namun Paulus menegaskan bahwa sekarang tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi. Pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana pandangan multikulturalisme yang berkembang di Indonesia? Ya, saya persilakan Clara untuk menjawabnya. Bagaimana pandangan multikulturalisme yang berkembang di Indonesia? Di Indonesia, multikulturalisme bukan sekedar wacana, filsafat, dan politik yang diperdebatkan di lingkungan akademik dan dituangkan dalam jurnal ilmiah. Multikulturalisme juga bukan sekadar pemikiran yang dituangkan dalam kebijakan. Lebih dari itu, multikulturalisme adalah perjumpaan orang dengan orang atau antar manusia yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda termasuk di dalam agama. Sebuah perjumpaan dan pergaulan yang menyenangkan, di mana perbedaan budaya dan lainnya dipahami, dialami, dan dihargai. Namun, ada saat ketika multikulturalisme dimasukkan ke dalam konsentrasi politik dan dijadikan komoditi politik, potensi konflik muncul. Baik, terima kasih. Pertanyaan keempat, temukanlah fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme. Ya, saya persilakan Yendi untuk menjawab di nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Baik, saya jawab. Yang pertama itu, gereja-gereja di Indonesia memiliki anggota yang terbuka,
dari segi suku, budaya, bahasa daerah, asal maupun kebangsaan. Yang kedua, gereja-gereja di Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan dalam liturgi ibadah. Yang ketiga, berbagai pelayanan gereja ditujukan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah asal, budaya, adat istiadat, kelas sosial, dan agama. Yang keempat, banyak gereja yang kini melakukan studi-studi kebudayaan untuk menggali kembali unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakat. Yang kelima, gereja-gereja di Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lainnya, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Oke, jawabannya sangat bagus. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kelima, yaitu temukanlah multikulturalisme dalam sikap Tuhan Yesus. Saya persilakan Anto untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, saya jawab. Yang pertama itu kesetiaan Yesus ditujukan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktik agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Kedua, kasih dan solidaritas Yesus ditujukan bagi semua orang tanpa kecuali, orang dari berbagai suku, tradisi, budaya, bahkan yang tidak mengenal Allah yang disembahnya pun ditolong olehnya. Ketiga, Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Yang keempat, kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, rasial, suku, kelas sosial, maupun keagamaan merupakan kenyataan sosiologis. Kelima, melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain. Oke, baik. Semua jawaban dari teman-teman kalian sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita kumpul tugasnya. Oke. Kemudian kita akan mengadakan penilaian diri siswa. Jadi ketua kelas mengambil LKPD ini, kemudian bagikan kepada teman. Ini adalah lembar penilaian diri siswa ya. Kita akan melihat sikap diri, yaitu tentang toleransi, yaitu tentang multikultural ya. Jadi pada LKPD itu anak-anak tulis nama, kelas, kemudian centang sikap ya. Centang di situ ada 4 kotak. Di situ untuk butir nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Penilaian kalau 4 berarti selalu, 3 sering, 2 jarang, 1 tidak pernah. Namun untuk butir 5 penilaiannya dibalik karena merupakan pernyataan negatif. Tidak pernah itu 4, jarang 3, 2, sering, selalu 1. Baik. Setelah selesai kumpul semua penilaian sikap tadi ya. Nah, kemudian kita akan mengadakan penilaian keterampilan, yaitu menyusun doa permohonan agar tiap remaja dipanggil untuk mempraktikkan solidaritas dan kebersamaan dengan sesama remaja beriman lain. Ini adalah LKPD untuk bukan. Nah, kalau sudah selesai membuat permohonan doa, sekarang dikumpul ya untuk dinilai. Nah, oke, sekarang kumpul keterampilan tadi yang menyusun doa supaya Bapak nilai. Ya, terima kasih buat hasil keterampilannya ya, menyusun doa. Nah, selanjutnya menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ya. Yang kedua, multikulturalisme bukan sekedar pandangan hidup, melainkan cita-cita yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan perdamaian bagi umat manusia. Yang ketiga, Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan antar manusia yang dapat bergaul dan bekerja sama dengan kasih. 4. Remaja sebagai kelompok masyarakat yang sedang bertumbuh menuju dewasa memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan multikulturalisme
Perjuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak, tulis dalam buku catatanmu poin-poin materi yang tadi Bapak sampaikan yang menurut kamu penting. Nanti catatannya diperiksa. Kemudian pelajaran kita sampai hari ini dan materi kita untuk minggu depan, pertemuan berikutnya, yaitu beberapa tantangan yang dihadapi gereja dalam mewujudkan multipluralisme. Saya harap anak-anak bisa membacanya sebelum pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita menutup pertemuan, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran pada hari ini. Terima kasih buat materi pada hari ini mengenai gereja dan multikulturalisme. Kiranya apa yang Bapak Guru sampaikan kami semua dengarkan, terutama kami bisa mengerti, pahami, dan terutama itu kami bisa lakukan. Berkati teman kami yang sakit saat ini, yaitu Kristo dan Rahmawan yang tidak sempat hadir, kami tidak tahu halangannya. Tuhan berikan kekuatan para pertemuan berikutnya bisa hadir. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.